Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 6 Tulungagung Tengah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 6 Tulungagung Tengah yang saya hormati. Assalatu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan budaya positif sekolah yang saat ini kita laksanakan dalam keadaan yang siang yang cerah. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Tulungagung Tengah, dan acara yang terakhir atau penutup yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Oki. Untuk memulai acara kita, marilah kita membacakan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kiki. Kepada Ibu Kiki dipersilakan dan hadirin untuk berdiri sejenak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Supardi SPD. Kepada Bapak Supardi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
panjatkan dari Allah SWT atas segala limpahan yang nikmat yang telah kita rasakan bersama, sehingga pada hari ini kita semua masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tiada saudara. Salawat dan salam lalu kita sanjungkan kepada dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sahabat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara hari ini yaitu designasi CGP calon guru penggerak tentang budaya positif, ya tentunya ini program dari Bapak Slamet selaku CGP angkatan 11. Mudah-mudahan ya kita semua mendukungnya, dan apa yang menjadi program-program daripada CGP ini Pak Slamet dia bisa melaluinya dengan baik dan lulus atau lolos di guru penggerak angkatan 11 ini dengan status yang misalnya memuaskan atau sangat memuaskan dengan predikat yang baik. Dan tentunya yang menjadi program-program dari CGP ataupun dari program-program sekolah ini sangat bersinkronisasi atau berhubungan, dan ini tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu yang saya harapkan ya, selain sebagai sumber daripada narasumber atau bagi kita sebagai penerima atau peserta dari pertemuan atau sosialisasi ataupun ya, acara hari ini bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya bagi kita, diri kita sendiri, dan juga bagi untuk sekolah kita bersama. Dan saya kira tidak banyak lebar yang saya sampaikan, jadi mudah-mudahan apa yang menjadi program-program khususnya dari CGP Slamet bisa berjalan dengan baik dan lolos dengan predikat yang sangat memuaskan, dan tentunya juga memajukan, membantu daripada program-program di SD 68 ini, dan juga rekan-rekan guru semuanya ikut mendapatkan ilmu yang baik didapat dari Pak Slamet ataupun dari guru-guru yang lain. Jadi kita saling membagi, sebenarnya berbagi praktek baik untuk kita semua, karena kita kalau membagi ilmu itu, ilmu kita tidak akan berkurang, malah justru bertambah. Lain kalau kita membagi duit kita berkurang, tapi kalau membagi ilmu justru ilmu kita yang akan bertambah. Nah, itu jadi apa yang kita dapat, mungkin ya bapak ibu yang lain yang punya ilmu, punya pengetahuan, dibagikan, disampaikan kepada rekan-rekan, kepada orang-orang, itu tidak akan mengurangi ilmu kita, malah justru bertambah ilmu, bertambah pahala juga. Jadi itu aja yang mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supandi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Oki, kepada beliau dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, marilah sejenak kita mengangkat kita kepada Allah SWT, memohon ampunan serta meminta kelancaran daripada kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u ni'amahu kafi'in
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa siratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamdina fi suratil mu'minat wa aqwina al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah sama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Septi selaku MC, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Oki yang telah memberikan doanya untuk kita semua. Dan saya ucapkan banyak beribu terima kasih kepada seluruh Dewan Guru SD 6 Tulambang Tengah yang bersedia untuk mengikuti kegiatan saya. Nah, pada siang hari ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Apa sih diseminasi? Kenapa sih harus diseminasi? Nah, iya, diseminasi budaya positif itu bertujuannya untuk diri saya pada kegiatan CGB saya di angkatan 11. Kegunaannya untuk pemenuhan kebutuhan aksi nyata di modul 1.4, di mana itu adalah modul terakhir kami pada paket 1. Tapi sebelum ke penjelasan lebih lanjut, sebelumnya saya memiliki profil. Profil saya adalah, perkenalkan, kita sendiri semua sudah pada tahu, kita akan harapkan sejawat. Nama saya adalah Slamet Widodo. Dari kecil sampai sekarang belum pernah berubah, Bu, masih tetap Slamet Widodo. Tempat tanggal lahir saya ada di Kediri pada tanggal 14 Maret 1989. Alamat berubah 2 kali ya, Bu. Dulu alamat saya ada di kota Kediri, tapi sekarang ini saya berada di Perumahan Baru. Dari merantau dari Kediri ke sini belum pernah pindah, Bu, masih tetap di RT 1 RW 1. Cita-cita saya menjadi guru PNS, hobi saya yaitu bulu tangkis dan menyanyi. Sedangkan sekolah saya, dulu saya pernah sekolah di SD 1 Kepuh yang ada di Kediri. SMP saya ada di Dharma Bakti. SMA saya ada di SMA 1 Tumi Jajar. D3 saya ada di Slimik Pringsewu, sedangkan kemarin pengampuan S1 saya di Universitas Terbuka. Itulah profil dari saya, Ibu. Pada kegiatan siang hari ini adalah tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita ketahui Bapak Ibu semuanya yang ada di SD 6 Tulambang Tengah bahwa kegiatan budaya positif di tempat kita semua sudah berjalan dengan baik. Contoh kecilnya aja kita sudah melakukan kegiatan pembiasaan baik. Yang contoh kecilnya setiap paginya kita melaksanakan kegiatan menyambut siswa di depan gerbang. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna, dan pembiasaan baik yang sudah kita lakukan. Next. Artikel aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang implementasi budaya positif di sekolah melalui penerapan budaya positif di sekolah sebagai upaya mengatasi pelanggaran murid tanpa menghukum. Pada kegiatan ini kita akan membahas tentang pelanggaran murid tanpa kita harus menghukum siswa. Ya, Ibu?
tujuan saya mengadakan diseminasi ini agar terciptanya murid yang merdeka dalam belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, menumbuhkan pembelajaran yang dapat menyenangkan bagi murid di kelas, menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan budi pekerti murid, dan yang tak kalah penting adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi atau suatu permasalahan yang mereka hadapi. Telah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila kemarin ada berapa Ibu? Ada 6. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang profil pelajar Pancasila. Sedangkan kegiatan untuk menyenangkan bagi murid di kelas, banyak Ibu kegiatan kita. Contohnya Ibu, kita memberikan ice breaking, itu siswa sudah sangat senang ya Ibu. Memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran, di sela-sela siswa sudah mulai bosan dengan pembelajaran, kita memberikan ice breaking itu sudah menyenangkan bagi siswa di dalam kelas. Terus menumbuhkan budaya positif yang kita tumbuhkan setiap harinya sudah baik. Contohnya yang tadi saya jelaskan, yaitu menyambut siswa di depan gerbang, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita terapkan sesudahnya yang kemarin, ya Ibu. Terus habis itu menumbuhkan budi pekerti murid. Dalam hal ini menumbuhkan budi pekerti murid itu memiliki sopan dan santun terhadap orang yang lebih dewasa. Bukan hanya sopan santun terhadap gurunya saja, tetapi terhadap orang yang lebih dewasa. Dan tak kalah pentingnya adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, nanti di sini kita bedah lebih dalam lagi gimana sih cara murid kita mencari solusi dalam permasalahan mereka. Ya Ibu, Bapak. Next. Diseminasi budaya positif yang saya lakukan ini direncanakan dalam beberapa tahap. Artinya antara lain berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang betapa pentingnya penerapan budaya positif, sekaligus meminta izin untuk melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat. Sudah dilakukan ya Bapak, kemarin saya sudah meminta izin kepada Bapak. Setelah itu membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, di sini karena saya masih menjabat sebagai guru mata pelajaran, nanti saya meminta kepada satu kelas untuk penerapan pembuatan keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sama Ibu. Cuma kalau kesepakatan kelas itu masih diucapkan, belum ada di dalam hati. Sedangkan keyakinan kelas itu diucapkan dan diterapkan di dalam hati. Mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap dirinya sendiri atas pembuatan keyakinan kelas yang mereka terapkan di kelasnya. Kegiatan diseminasi yang saya lakukan di sekolah dengan mengadakan diseminasi kepada seluruh teman siswa yang akan di sekolah tentang hal bagaimana cara dan menyusun keyakinan kelas. Nah, nanti saya juga akan meminta kepada siswa untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama saya. Next. Konsep positif pada budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya sebutkan profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bu, seperti yang sudah tertulis di monitor.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk yang warna biru yaitu adalah stimulus respon tentang dunia. Yang warna coklat itu adalah teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama, tetapi dalam kenyataannya Ibu, realita kebutuhan kita berbeda. Ya Ibu. Terus selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Teori kontrolnya. Sedangkan stimulus responnya yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya kita berusaha memahami paradigma orang lain tentang dunia. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya orang melakukan suatu kesalahan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya saya tidak dapat mengontrol orang lain. Artinya saya tidak bisa mengontrol Ibu. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrolnya, kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Semua kita yang ada di sini pengennya tuh selalu menang-menang. Padahal yang stimulusnya model berpikir menang atau kalah. Next. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Pada budaya kita, makna disiplin positif dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya, di situ digarisbawahi seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita ini patuh pada sebuah peraturan, tapi kita tidak patuh dengan orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa imbalan ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instinktif bukan ekstrinsik. Artinya disiplin yang kita terapkan pada murid kita nanti itu bukan keluar, maksudnya bukan dari orang lain, tetapi atas kesadaran diri siswa itu sendiri. Next. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dari nilai-nilai kebajikan ini kita tidak melihat namanya suku bangsa ya Bu. Kita juga tidak melihat ras, kita juga tidak melihat agama, tidak bisa melihat bahasa maupun latar belakangnya. Semua kita sama. Contoh nilai-nilai kebajikan organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Disiplin positifnya kita selalu menerapkan kegiatan baik ya Bu Seti,
yaitu adalah membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek dan berdoa sebelum pulang maupun sebelum kegiatan belajar dimulai maupun kegiatan mau pulang sekolah. Berkebinekaan global. Pengertian dari berkebinekaan global, kita tidak memandang yang di atas itu Ibu ya, suku, bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita semua sama. Yang berdiri di tanah Indonesia, kita adalah global, berkebinekaan global. Tidak boleh memandang suku, bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakang. 3 adalah gotong royong. Kegiatan yang bergotong royong itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya sebuah gotong royong, tidak akan terciptanya sebuah kebaikan atau sebuah tujuan. Mandiri. Pengertian dari mandiri Ibu apa Bu? Bu Ulul? Mampu mengendalikan dirinya sendiri dan mengontrol dirinya sendiri, gitu Ibu Ulul ya? Yang mampu melakukan kegiatan dengan mandiri dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, mampu mengontrol dirinya, emosi dirinya sendiri tanpa dipandu oleh temannya. Terima kasih. Berikutnya adalah kreatif. Ibu Prita, kreatif Bu? Pasti paham. Kreatif itu karya yang dimiliki kreativitas dari anak murid kita. Siswa memiliki sebuah karya yang dimiliki dalam diri Iya, siswa. kreativitas dari dalam diri mereka masing-masing. Iya, terima kasih. Bu Siska, bernalar kritis. Baik, terima kasih Pak. Bernalar kritis itu kalau menurut saya adalah siswa atau peserta didik tersebut memiliki pemikiran untuk memecahkan suatu masalah. Iya, terima kasih. Next, berikutnya. Dua adalah Ibu Primary Years Program atau yang disebut PYP. Program berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung setiap siswa-siswi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajaran aktif yang mandiri seumur hidup. Fokusnya terletak di perkembangan anak yang mencakup kebutuhan sosial fisik, emosional, dan budaya. Di samping perkembangan akademik, tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung semua siswa-siswi untuk menjadi warga dunia yang berpikir internasional. Contohnya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu tergolong dalam Primary Years Program atau PYP. Next. 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama adalah mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya. Mencintai Tuhan dan segenap panitianya. Kepada Ibu Septi bisa lebih dijelaskan Bu? Ya, pilar karakter Indonesia yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini salah satu mengajarkan kita tauhid dulu ya Pak ya. Kita tahu Tuhan kita adalah satu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Jadi ada itu bagaimana? Kita kan nggak bisa melihat Tuhan. Yang penting kita melihat ciptaannya. Oh, ini ada meja, berarti Tuhan itu ada. Siapa yang menciptakannya? Dengan cara itu ya kita sebagai umatnya kita selalu banyak bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini beserta seisi dunia ini, baik yang ada di dunia ataupun di luar angkasa. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih. Kenalin dulu Tuhan kita. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya kita harus mencintai Tuhan kita sesuai dengan agama kita. Setelah itu segenap ciptaannya. Yang apapun yang ada di dunia ini berada dan apa yang ada di diri kita itu harus kita cintai. Karena itu salah satu adalah ciptaan dari Tuhan. Yang kedua adalah kemandirian
tanggung jawab dan jujur. 3, hormat dan santun. Keempat, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang kelima, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Yang berikutnya, kepemimpinan, adil dan bijaksana. Yang terakhir adalah rendah hati, toleransi dan damai serta kesatuan. Next, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kebutuhan manusia itu mencakup yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Untuk yang pertama itu adalah bertahan hidup. Arti dari bertahan hidup artinya kita sebagai manusia, kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Kalau dari ketiga itu hanya terpenuhi 2, yaitu bukan kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan hidup manusia, yaitu adalah sandang, pangan, dan papan. Sedangkan poin yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Sebagai manusia, kita ingin disayangi dan dikasihi. Yaitu tanpa ada rasa kasih dan sayang, kita tidak mungkin akan bisa bersatu. Setelah itu, kita udah memiliki rasa kasih dan sayang, rasanya pengen diterima Ibu. Ya Ibu, Bapak, bisa diterima di kalangan masyarakat, bisa diterima di kalangan keluarga, bisa diterima di kalangan manapun yang ingin kita tempatkan diri kita. Yang ketiga adalah penguasaan. Sebagai manusia, saya yakin kita ini semua pengen menjadi penguasa. Contohnya menjadi kepemimpinan dalam sebuah organisasi sekolah. Contohnya Bapak Kepala Sekolah. Di TIU atau di desa artinya kepala desa. Di kabupaten didirikan oleh bupati dan sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah kebebasan. Sebagai manusia, kita juga ingin merasa ingin bebas, tidak ingin dikekang. Itu ternyata masuk dalam kebutuhan kita. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan dalam arti ini kita butuh kesenangan, refleksi, rekreasi. Itu sama dengan kesenangan. Kita butuh contohnya kita hiburan, kita bernyanyi. Itu adalah salah satu bentuk dari kesenangan diri kita. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang lain, senangkan dulu diri kita. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin dikarenakan ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jika di kelas kita atau di sekolah kita ada salah satu murid yang melakukan disiplin, tapi dengan catatan dia takut dengan hukuman atau dengan dorongan dari orang lain, itu merupakan motivasi perilaku manusia. Next. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin dikarenakan ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, apakah kita sudah pernah melakukan seperti itu? Pernah. Artinya, disiplin yang mereka lakukan itu bukan tumbuh dari diri siswa, tapi atas dorongan dari orang lain untuk mendapatkan sebuah imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Motivasi ini tumbuh dari siswa itu sendiri atas tanggung jawab yang ia terima dari
gurunya. Contoh kecil adalah membuat keyakinan kelas dengan menerapkan budaya positif piket. Itu tanpa ada paksaan dari orang lain, tetapi siswa itu sadar akan tugas yang ia yakini di dalam kelas. Next. Konsep disiplin gagal, itu ada hukuman dan ada penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah konsep disiplin gagal, ibu-ibu, bukan disiplin sukses. Disiplin gagalnya ada hukuman, yaitu menyakiti, ya, menyakitkan atau menyakiti. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Yang kelima, murid memaksa murid menjadi rendah diri. Menyakitkan artinya guru itu melakukan sebuah kekerasan terhadap murid untuk melakukan disiplin. Ternyata itu adalah disiplin gagal. Yang kedua, tidak nyaman. Kegiatan yang tidak nyaman itu contohnya seperti kita membuat murid itu tidak merasa nyaman berada di kelas. Kamu ini sering gak mengerjakan PR, kamu gak malu sama teman-temannya, gitu. Artinya murid itu merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan bahkan dengan kelompoknya. Yang ketiga, murid merasa takut. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang guru, kita selalu kadang-kadang kita melakukan, awas ya, kalian kalau tidak membuat PR nanti kalian bapak hukum, membersihkan WC atau memungut sampah di halaman sekolah. Ternyata itu adalah disiplin gagal, ya ibu. Yang berikutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Gara-gara tekanan yang kita berikan menyakiti, tidak nyaman dan murid takut, murid itu akan menyembunyikan kesalahannya. Contoh kecilnya, murid tidak membuat PR di rumah, tetapi murid membuat PR di kelas dengan cara yang basi-basi. Itu artinya murid menyembunyikan kesalahannya. Seharusnya PR itu dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di sekolah. Itu ternyata menjadikan disiplin gagal. Sedangkan memaksa murid untuk menjadi rendah diri, itu juga termasuk dalam disiplin gagal. Sedangkan yang berikutnya adalah penghargaan. Kita selalu memberikan apresiasi penghargaan. Itu juga termasuk ke dalam disiplin gagal. Yang pertama, bentuknya dia tidak efektif. Kalau murid melakukan disiplin, kita memberikan penghargaan dengan tidak efektif. Contohnya kita memberikan reward, itu tidak efektif. Artinya itu termasuk ke dalam disiplin gagal. Kalau dia efektif, artinya kalau dia melakukan disiplin yang baik, dia selalu mendapatkan reward dan reward. Tapi yang kita berikan kepada siswa kita adalah tidak efektif. Itu termasuk ke dalam disiplin gagal. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri dan mematikan kreativitas. Nah, jika Ibu Septi sudah aktif atau contoh kecilnya Bu Kiki sudah aktif, tetapi saya hanya memberikan reward kepada Ibu Septi, sedangkan Bu Kiki pernah melakukan, itu akan menimbulkan rasa iri terhadap kelompok mereka. Ternyata itu termasuk ke dalam disiplin gagal. Yang ketiga adalah menghukum dengan sistem ranking. Dan alhamdulillah Ibu di sekolah kita mulai dari tahun kemarin ya Ibu tidak ada sistem ranking, tapi memberikan dengan kata-kata predikat. Ya Ibu, ternyata kita sudah satu langkah lebih maju tanpa memberikan ranking pada peserta didik kita saat mengerjakan ujian sekolah maupun ujian akhir sekolah. Yang ketiga, merampas hak dan menghargai dirinya. Merampas hak dan menghargai dirinya maksudnya ini kita anak mempunyai kreativitas, tetapi kita mengatakan kreativitas kamu kayaknya gagal deh, jangan deh, gitu. Jangan diterapkan. Itu tidak boleh Bu. Biarkan siswa itu mencoba dengan kreativitasnya tanpa kita harus mengejas dia gagal atau suksesnya. Nanti kita akan melihat hasilnya. Ya Ibu, Bapak, bisa diterima? Next. Konsep disiplin sukses.
yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Yang pertama untuk konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek. Sistem konsekuensinya itu jangkanya pendek, tidak menggunakan jangka panjang. Artinya siswa itu kalau melakukan sebuah kesalahan, konsekuensinya pendek Bu, ya itu aja. Jangan 1 hari full ibu menghukum dia gitu. Kita cari konsekuensinya. Kalau dia tidak mengerjakan PR, kita cari konsekuensinya apa yang membuat dia tidak mengerjakan PR. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu termasuk dalam konsep konsekuensi disiplin sukses. Yang restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang ketiga, teori kontrol, dirinya memegang kontrolnya. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Next, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada kegiatan restitusi ini, kalau murid kita membuat kesalahan, kita tidak boleh mengejasnya, Bu. Ya, kita memberikan pengertian terlebih dahulu, kita memberikan penguatan sehingga karakter siswa di dalam kelompoknya itu tidak jatuh. Contohnya seperti apa sih Bu Ulul? Nanti ada beberapa guru yang saya mintain contoh. Pengertian contoh dari restitusi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau menurut saya dari beberapa konsep disiplin tadi ada konsekuensi dan hukuman serta yang satunya tadi penghargaan, itu kita mengacu ke yang restitusi. Karena yang restitusi ini banyak sekali hal-hal positif yang lebih memanusiakan peserta didik. Ya di sini nanti di restitusi itu anak-anak itu bisa mengetahui kesalahannya dengan sendirinya tanpa adanya hukuman, tanpa adanya konsekuensi, tanpa adanya penghargaan. Peserta didik itu bisa memperbaiki kesalahannya, belajar dari dirinya sendiri. Misalnya ketika dia setiap hari Senin itu kan anak-anak nggak pakai, ada yang tidak pakai atribut upacara. Itu mungkin di tempat kita sebenarnya itu salah Pak, karena dia diberdirikan sendiri. Nah mungkin dari kegiatan budaya positif ini hari ini Bapak Slamet selaku CGP Angkatan 11 ini mungkin untuk Senin depannya itu sudah tidak ada, mungkin diberikan pengarahan secara mandiri atau oleh guru kelasnya atau oleh guru piketnya hari itu. Nah nanti dengan sendirinya anak-anak itu nanti bisa memperbaikinya di minggu depannya, itu tidak berbuat kesalahan lagi gitu. Itu termasuk yang kita lakukan di sekolah ini, termasuk hukuman Pak. Berarti konsep disiplin gagal Bu ya? Iya, itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya cuman kita ini kan elastis ya. Iya. Namanya di dunia pendidikan itu elastis.
Jadi kalau memang dari kemarin, kegiatan kemarin sudah bisa berubah anak-anak, ya berarti alhamdulillah hukuman tadi bisa berjalan ke positif. Tapi untuk selanjutnya kalau bisa restitusinya berjalan tanpa ada hukuman, ya. Jadi dengan memberikan pengarahan, dengan memberikan motivasi, itu anak-anak akan menyadari kesalahannya. Itu contohnya, Pak. Terima kasih. Iya, ternyata pemaparan dari Ibu Ulul tentang restitusi ini saya setuju sekali bahwa anak yang setiap hari Senin tidak menggunakan atribut lekat, itu kalau kita ini kan lebih disendirikan barisannya ya Bu Ulul ya. Ternyata itu masuk ke dalam hukuman. Sedangkan tadi kita tahu bahwa hukuman itu adalah termasuk ke dalam disiplin gagal. Untuk berikutnya itu adalah menjadi PR kita bersama untuk siswa kita yang tidak menerapkan disiplin yang ada di sekolah kita. Caranya kita seperti apa? Nanti kita berkolaborasi bersama untuk mencari solusi kepada siswa kita yang tidak menggunakan atribut lengkap saat berupacara. Betul begitu Bu Ulul? Dengan menggunakan restitusi, sehingganya siswa itu membuat kesalahan, tetapi dia sendiri yang menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran tapi bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, menguatkan dan fokus pada solusi. Dalam hal ini Bapak saya minta pada Ibu Rodia untuk dapat menjelaskan sedikit saja Bu tentang bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ciri-ciri dari restitusi tersebut. Dalam kegiatan ini saya minta kepada Ibu Rodia untuk memberikan contoh kecil ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kepada Ibu Rodia agar dapat memberikan sedikit contohnya Bu. Enggak muni ya? Oh, orang cicek nih. Baiklah Bapak Slamet ya, saya akan sedikit memaparkan tentang bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi di sekitar kita ini, di anak-anak didik kita banyak sekali yang sering melakukan kesalahan ya Pak ya. Dan kita sebagai pendidik biasanya sering mengejas anak-anak, oh kamu ini begini, jangan begini lagi, kan seperti itu. Nah, di sini dengan adanya restitusi ini berarti kita ini sekarang harus memberi pengarahan kepada anak ya Pak ya. Artinya seperti ini, contoh umpamanya anak-anak itu dari manjat pohon ya, atau kemudian dia jatuh. Nah, jadi kita memberi pengertian pandangan kepada anak-anak, kalau kamu jatuh ya otomatis akan sakit. Artinya kamu tidak boleh manjat-manjat pohon. Contoh satu seperti itu. Kemudian yang sering dilakukan mereka berkelahi. Ya, karena mereka merasa kuat kemudian berkelahi, sedikit disenggol aja mereka kadang langsung berkelahi. Nah, jadi di situ itu kita memberikan pemahaman kepada mereka, kepada anak-anak. Nah, kalau kamu berantem ya, ada untungnya atau tidak, kan seperti itu. Jadi nanti kamu ada luka, kemudian sakit. Nah, kita memberi penjelasan kepada mereka seperti itulah, lebihnya seperti itu, kira-kira. Iya Bu, terima kasih banyak.
atas penjelasan Ibu Om tentang bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita menyadari bahwa bukan hanya murid kita sebagai seorang dewan guru juga kadang-kadang melakukan sebuah kesalahan. Ya, contoh kecilnya sudah menjadi disiplin kita bahwa kita ini setiap harinya itu harus berangkat pukul 7.00 sudah berada di sekolah. Kadang-kadang juga kita melebihi waktu yang telah disepakati bersama di sekolah. Kita tidak menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Oh ya, kalau kemarin saya berangkatnya lebih siang atau pukul 7.15. Kenapa? Kita cari ke belakangnya. Oh, karena gara-gara tadi saya seperti ini, makanya saya terlambat ke sekolah. Artinya untuk besoknya kita tidak akan melakukan hal yang serupa. Ya Bapak Ibu. Next. Perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah memiliki lembaran untuk Bapak Ibu tulis apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi. Ya Bapak Ibu, kertas ini nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti waktu 3 menit atau 5 menit sudah dikumpulkan kembali, sudah saya tarik kembali. Bapak Ibu Siska, terima kasih banyak atas bantuannya. Nah, dalam lembaran itu masih ada lembaran kosong, tetapi ada sebuah tindakan guru. Tugasnya Bapak Dewan Guru yang ada di sini mengisi tindakan guru itu tersebut. Ataukah dia termasuk ke dalam hukuman atau ke dalam konsekuensinya? Pada Ibu Bapak Guru dimohon untuk dapat mengisinya. Iya. Pilih salah satu berarti. Pilih salah satu. Dua.
Sudah Ibu, Bapak? Kalau sudah, kita ke lembaran yang sudah saya bagi kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah tindakan guru. Itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensinya jika seorang guru memberikan arahan kepada siswa kita untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya kita memberikan siswa itu suruh nyatet sebanyak mungkin. Nah, dalam hal tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensinya. Masuk ke dalam hukuman. Survei nanti membuktikan Ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensinya? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temanmu yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya. Nah, kita memiliki pemikiran sendiri ya Bu, tapi nanti kita surveikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Dari hasil kertas yang saya bagikan, ternyata sudah Bapak Ibu jawab. Dan survei membuktikan hasil dari yang kita kerjakan apa? Oke. Betul. Next Bu. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Adakah yang betul semua Bapak Ibu? Salah 2 yang terakhir kembali. Ya, tidak apa-apa Bu. Itu hanya mengetes diri kita. Ya Bu, itu hanya sebagai ice breaking kita lah. Next Bu kita ke yang tadi Bu. Perbedaan ya. Kalau hukuman berbentuk hukuman Bu, itu adalah konsep yang gagal. Kalau konsekuensi itu adalah konsep disiplin yang sukses. Kayaknya yang Pak terakhir jual balik Pak, bener proses hukum. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk ke dalam hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali gara-gara siswa tidak mengerjakan PR. Itu termasuk ke dalam hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu juga termasuk ke dalam hukuman. Dalam hal ini dipertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita melakukan itu? Kalau kita melakukan itu, artinya kita melakukan konsep disiplin gagal. Guru marah dan murid menjadi takut. Semoga untuk kedepannya Bu ya, dengan adanya restitusi budaya positif, kita tidak akan melakukan hal yang serupa. Ya Bapak Ibu. Nggak usah marah-marah lagi Pak ya. Tidak perlu marah-marah. Yakin. Betul. Yang kedua, konsep disiplin sukses. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat.
Artinya siswa yang tidak mengerjakan tugas di rumahnya ketahuan dengan gurunya, guru memberikan konsekuensinya, kamu nggak usah istirahat, tapi kamu mengerjakan tugas kamu di sela-sela jam istirahat. Itu adalah sebuah dari konsekuensi kesalahan siswa tersebut. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, termasuk ke dalam disiplin sukses. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, yang kita perlukan adalah ini, Ibu, restitusi, bukan disiplin gagal ataupun disiplin sukses, tapi yang kita terapkan haruslah sebuah restitusi dalam diri kita terapkan kepada diri kita dan siswa kita. Contohnya, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau siswa tidak mengerjakan PR, kita ingatkan kepada siswa kita lagi tentang keyakinan yang kelas yang telah kita buat, kita sepakati. Kalau supaya di keyakinan kelas itu, jika murid tidak mengerjakan tugas, maka murid harus tidak boleh istirahat pada saat jam istirahat. Di keyakinan kelas kita itu kita tawarkan, itu cocok nggak, masuk nggak ke siswa kita. Kalau itu cocok, nah saat ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya, kita tanyakan kembali ke siswa, keyakinan kelas kita yang mana yang kamu langgar. Nah, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, harusnya kamu seperti apa? Gitu ya, Bu? Sebenarnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita itu sudah kita buat, tapi kebanyakan kita ini hanya sebagai tulisan, tetapi tidak kita terapkan kepada siswa kita. Harusnya kesepakatan kelas yang kita buat itu harusnya diterapkan pada diri kita dan siswa kita. Insya Allah nanti restitusi yang kita laksanakan akan berjalan. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita tanyakan dulu kepada siswa, jangan langsung mengejudge. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya Pak, karena saya tidur kemalaman. Kita langsung marah. Ternyata tidak seperti itu konsepnya. Nah, kamu tidur kemalaman itu kenapa? Karena saya main gadget sampai jam 11 atau main game sampai jam 12, sehingganya saya lupa mengerjakan PR dengan sibuk main gadget. Kita barusan melakukan sebuah restitusi. Nah, untuk lain kali boleh main HP, tetapi dengan catatan jam 9 HP sudah dimatikan. Tidur, sebelum tidur cek dulu tugasnya, adakah tugas dari sekolah. Gitu ya Bapak Ibu? Bisa dipahami? Next. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol pada restitusi. Pada 5 posisi kontrol kita, saya dan Dewan Guru atau dengan ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita ini termasuk yang mana? Ya Bapak? Kepada Ibu berita, mohon Bu yang video Bu, kita ini termasuk yang mana dalam 5 posisi kontrol kita? Selamat menyaksikan. Tanyakan pada diri kita sendiri, kita tuh yang mana? Gitu ya Bu? Masuk oleh tangan saya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal ya. Nah, seperti yang sudah kita saksikan pada monitor, kegiatan 5 posisi kontrol kita yang ada dalam diri kita ini termasuk yang mana? Ya Bapak, yang mengetahui itu ya bukan orang lain tetapi adalah diri kita sendiri. Sedangkan seperti di monitor yang disampaikan adalah kita lebih disarankan untuk menjadi seorang posisi manajer, di mana kita diminta mencari siswa itu bisa mencari kesalahannya, menemukan solusinya, dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah sebagian dari tugas kita ya Bu, untuk menjadi seorang posisi manajer. Kalau yang posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman dan pemantau, kalau saat ini masih ada dalam diri kita, diusahakan tidak perlu dilakukan. Ya Ibu, Bapak, bisa dipahami? Bisa. Next Bu Brita. Berarti nggak segera teriak om. Kamu hati aja. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai topi saat upacara bendera. Pada posisi ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Untuk posisi penghukum, dasar kamu anak yang bandel, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah bentuk dari posisi penghukum. Sedangkan posisi merasa bersalah, dia tadi nadanya agak lebih flat atau lebih datar ya Bu. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, terus kamu Pak Guru kecewa banget dengan kamu. Itu kita nadanya lebih rendah, tetapi kita lebih memojokkan siswa. Yang ketiga, posisi teman. Ayolah yang tertib berseragam, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Tetapi kadang-kadang nanti berikutnya tidak mungkin dia akan melakukan yang benar terus. Kadang-kadang dia akan melakukan sebuah kesalahan. Next Bu Brita. Pada posisi pemantau, seperti ini nadanya Bu. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Gitu ya Bu. Konsekuensinya yang dilanggar siswa itu apa? Peraturannya yang diterapkan di sekolah kita itu apa? Nah, sebagai pemantau kita harus menanyakan itu. Sedangkan sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi siswa itu tahu kesalahannya dan tahu solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Seperti yang telah disampaikan pada video tadi ya Bapak Ibu. Next Bu. Yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Coba kalau Bapak Ibu menggunakan helm pada posisi naik mobil. Ya Bu, coba diterapkan. Lucu tidak Bu? Lucu ya. Pada keyakinan kelas kita buat yang kira-kira ideal dan bisa dijalankan pada kelas itu. Yang kira-kira kalau tidak bisa dijalankan dan suka dilanggar, ya tidak usah dibuat keyakinan kelas. Kita nanti akan pecah membuat keyakinan sekolah. Ya Bu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya Bu, bisa dipahami Ibu?
Next Bu. Videonya untuk yang ini video keyakinan kelas, nanti saya mengambil contoh pada kelasnya Ibu Subaidah kelas 5A, dan di sini nanti akan saya terangkan. Insya Allah nanti saya akan share ke komunitas praktisi kita ya Bu, Bapak. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja biar mudah diingat. Yang kelima, dapat diterapkan di kelas. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kegiatan keyakinan kelas itu bisa berubah setiap saat, tidak permanen bentuknya. Ya Bapak Ibu, kalau kira-kira keyakinan kelas itu susah untuk diterapkan, bisa Bu kita ubah kembali, kita koreksi kembali mana yang suka dilanggar. Ya Bapak Ibu, setuju? Next Bu Beda. Untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini sudah tertulis pada layar monitor. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki keyakinan internal. Nah, dalam hal ini saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan contoh sedikit tentang segitiga restitusi. Bukan restitusi, tapi segitiga restitusi. Tentang validasi tindakan yang salah. Kepada Bapak Kepala Sekolah sedikit saja Pak. Baiklah, untuk segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Iya. Yang kedua Pak, validasi tindakan yang salah. Sedikit saja contohnya Pak. Memang ya Pak ya, kalau kita mengikuti budaya positif ini memang kadang dalam hati kita juga atau dalam kenyataan kadang dalam merubah siswa ataupun ya anak-anak yang mungkin melanggar aturan ataupun tata tertib, kalau kita sekarang ini kita marah salah, kita keras juga salah. Jadi semuanya harus ikuti dengan kata yang lembut, yang baik gitu. Namun dalam kenyataan kadang ya anak sekarang ini kalau kita buat tindakan yang lembut, yang ramah, kadang nggak ngerti juga. Jadi itu ya sebenarnya untuk budaya positif. Jadi untuk validasi tindakan yang salah, jadi kemungkinan anak yang telah melakukan kesalahan, tentunya kita kalau tadi untuk budaya positif kan tidak boleh dengan cara kekerasan, hukuman dan sebagainya. Mungkin hampir sama yang di contoh video tadi sebagai manajer ya. Jadi anak itu menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya itu. Jadi anak itu timbul dari hati sendiri, terbuka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak atau seseorang itu, dia akan menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki dari ide sendiri. Mungkin dari itu saja. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pemaparan tentang segitiga restitusi yang pada bagian validasi tindakan yang salah. Pemaparan dari Bapak Supati itu sangat baik dan semoga kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita ya Bu.
pada kegiatan segitiga restitusi ini kita tidak bisa langsung mengambil tindakan segitiga restitusi, tetapi kita masih ada langkah-langkahnya, Bu. Segitiga restitusi ini adalah segitiga yang paling terakhir sebelum kita mengambil sebuah tindakan. Tapi sebelum pengambilan segitiga restitusi, Bapak Ibu guru disarankan lebih menyampaikan tahap by tahap tentang kesalahan-kesalahan siswa. Tidak langsung kita naik ke segitiga restitusi. Contohnya tadi kita tanyakan dulu tentang keyakinan kelas. Jika masih tetap dilanggar tentang keyakinan kelas kita, barusan kita naik ke segitiga restitusi. Next Bu Mita. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah melebihi. Kegiatan kita saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kegiatan pada hari ini tentang desiminasi CGP angkatan 11 tentang budaya positif yang ada di sekolah kita bisa kita terapkan dengan baik, dan semoga juga menjadi program unggulan kita sehingga kita tidak semena-mena pada diri kita untuk terhadap orang lain. Bahwa diingat kembali, kita sesama manusia, kita harus memanusiakan manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.